bid'ah sholawatan sekeliling setelah selesai salam, setelah selesai sholat. Ya. Atau bid'ahnya berzikir dengan keras. Berzikir dengan keras maksudnya secara berjamaah. Sampai terbang. Apakah ini termasuk bid'ah atau tidak? Nah, para ulama di sini mengatakan, ya, jabat tangan pada umumnya sebenarnya itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini hadisnya berbunyi, izal taqal muslimani, apabila ada dua umat Islam bertemu, fatasafaha, kemudian kedua-duanya tasafaha, kedua-duanya jabat tangan, wahamidallaha, dan kedua-duanya memuji Allah, wastaghfarahu, dan kedua-duanya mohon ampun kepada Allah, ghafara lahuma, maka Allah mengampuni keduanya. Dalam redaksi yang lain, izal taqal muslimani, apabila dua umat Islam bertemu, fatasafaha, kemudian kedua-duanya jabat tangan, tahatat anhuma zunubuhuma, maka gugurlah dari keduanya dosa-dosanya, kama tahat, sebagaimana berguguran, anis syajarati al-yabisah waraquha, sebagaimana bergugurannya daun-daun yang berada dalam pohon yang kering. Kemudian yang ketiga, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang Islam yang keduanya bertemu, fayatasafahani, kemudian kedua-duanya jabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali Allah mengampuni keduanya qabla ayat tariqa, sebelum kedua-duanya berpisah. Nah, ulama yang membolehkan untuk jabat tangan selesai sholat memasukkan ke dalam hadis ini secara umum. Karena dalam hadis ini tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan harus jabat tangan itu setelah ini, setelah ini, setelah itu, tidak ada. Pokoknya izal taqa, apabila kedua-duanya ketemu. Di saat sama-sama sholat berarti dianggap ketemu. Di saat di luar sholat ketemu juga namanya. Nah, sehingga orang yang jabat tangan setelah sholat ini termasuk aidakhilah fi umumi hadhil hadis, masuk dalam keumuman hadis-hadis yang tadi itu. Dan ulama mengatakan juga la yajuzu takhsisuhu, tidak boleh untuk mentaksis hukum biwaktin, dengan satu waktu, duna waktin, dan tidak boleh di waktu yang lain, illa bidalilin, kecuali harus ada dalilnya. Ada ndak larangan tentang tidak boleh jabat tangan setelah selesai sholat, dan faktanya itu tidak ada. Dan hadisnya dianggap umum, akhirnya kapanpun bertemu, baik setelah sholat atau selesai sholat, sebelum sholat atau kapanpun bertemu, maka dianjurkan untuk jabat tangan. Ini menurut pendapat ulama yang membolehkan jabat tangan setelah selesai sholat. Sekali lagi, ini poinnya adalah la yajuzu takhsisuhu, tidak boleh mengkhususkan hukum, termasuk di sini jabat tangan biwaktin, dengan waktu. Duna waktin, sementara tidak boleh di waktu yang lain. Illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Artinya menurut yang membolehkan tidak cukup hanya sekedar berdalil Rasulullah tidak melaksanakannya. Karena sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah belum tentu dilarang pada saat dilakukan oleh umatnya.